terus itu namanya malaikat, dan kalau salah terus itu namanya setan. Kodrat manusia yaitu sudah ditakdirkan oleh Sang Pencipta, tempatnya salah dan benar. Tapi sebelum saya masuk ke pembahasan video kali ini, alangkah lebih baiknya bila kita ngopi dulu ya sobat, biar rileks. Oke. Selamat mengopi ya. Tentunya kopi khas Indonesia, kopi kapal api. Kalau kita tidak ngopi ya perasaan galau itu ada ya sobat. Jadi dalam bahasa anak-anak muda sekarang, ngopi dulu biar tidak goblok gitu kan. Oke, saya mengatakan bahwa dalam pertandingan kemarin itu adalah nasib. Karena menurut saya pribadi, nasib itu bisa dirubah. Ada yang mengatakan itu takdir. Kalau menurut saya pribadi itu bukan takdir, karena takdir itu tidak bisa dirubah. Takdir itu adalah ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah-rubah. Tapi kalau nasib bisa dirubah. Dan bila mana dari kalian ada yang kurang setuju dengan pendapat saya, is okay, itu kan pendapat saya. Seandainya kalian ada yang punya pendapat yang berbeda, kita harus saling menghargai dan menghormati. Jangan saling menjatuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya? Semoga kalian baik-baik saja dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah, dan semoga kalian dimudahkan dalam setiap urusannya masing-masing ya sobat. Baik sobat, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang unggahan video saya kemarin, yang mana mungkin di antara kalian sobat yang menonton, membaca ataupun memahami dari kandungan yang ada di konten saya, ada yang sedikit kontra ataupun yang istilahnya memberikan satu wejangan ataupun ulasan kepada saya. Terima kasih, karena apapun itu hak kalian ya, untuk pro dan kontra terhadap apa yang saya sampaikan ya. Tentunya tidak ada maksud apa-apa dalam konten tersebut, karena memang saya selaku manusia biasa, saya punya titik ataupun nilai salah dan benar. Karena kalau benar terus itu namanya malaikat, dan kalau salah terus itu namanya setan. Kodrat manusia yaitu sudah ditakdirkan oleh Sang Pencipta, tempatnya salah dan benar. Jadi kalau ada kesalahan tutur kata dari saya, itu semata-mata dari saya pribadi. Mohon kalian untuk berbesar hati memaafkan kata-kata yang ada di konten tersebut. Tapi sebelum saya masuk ke pembahasan video kali ini, alangkah lebih baiknya bila kita ngopi dulu ya sobat, biar rileks. Oke. Selamat mengopi ya. Tentunya kopi khas Indonesia, kopi kapal api. Kalau kita tidak ngopi ya perasaan galau itu ada ya sobat. Jadi dalam bahasa anak-anak muda sekarang, ngopi dulu biar tidak goblok gitu kan. Oke sahabatku semua, dimanapun anda berada, satu kata buat saya, buat kalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya di konten video yang saya unggah kemarin ada yang kurang berkenan di hati sanubari kalian semuanya ya sobat. Tidak ada maksud lain, tidak ada maksud untuk mencela ataupun apalah. Intinya membahas satu persepak bolaan yang ada di dunia ini memang suatu kegiatan yang cukup seru ya sobat. Baik sahabatku semuanya, setelah menimbang, memahami, menghayati, dan saya mentelaah
dari komen-komen yang ada di konten tersebut. Walaupun saya kemarin beberapa hari yang lalu itu sibuk dengan kerjaan, karena saya seorang apalah gitu kan, bukan seorang pegawai karyawan ataupun pegawai kantoran, karena saya seorang wirausaha yaitu pedagang sayur keliling. Jadi waktu saya memang cukup sibuk karena harus bangun tengah malam dan juga pulang kerja di sore hari. I love you. Jadi saya menanggapi komentar-komentar dari kalian sahabatku semua, mungkin telat dan mungkin juga ada sebagian yang belum saya komentari. Tapi dalam video kali ini saya langsung mewakili ataupun menjawab komentar-komentar saudara, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Jadi gini ya sobat, oke, saya mengatakan bahwa dalam pertandingan kemarin itu adalah nasib. Karena menurut saya pribadi, nasib itu bisa dirubah. Ada yang mengatakan itu takdir. Kalau menurut saya pribadi itu bukan takdir, karena takdir itu tidak bisa dirubah. Takdir itu adalah ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah-rubah. Tapi kalau nasib bisa dirubah. Dan bila mana dari kalian ada yang kurang setuju dengan pendapat saya, is okay, itu kan pendapat saya. Seandainya kalian ada yang punya pendapat yang berbeda, kita harus saling menghargai dan menghormati. Jangan saling menjatuhkan. Tidak baik. Apalagi kita semua orang rata-rata di Indonesia maupun di Malaysia itu beragama Muslim. Tentunya tidak diperbolehkan dalam satu ajaran Muslim kita mengkritik ataupun menghujat sesama Muslim. Yang mana oke, bisa dikatakan kemarin memang satu kekalahan yang cukup telak ya, 5-1 ya sobat. Bahkan di babak pertama yaitu 5-0. Mungkin di sini selain nasib, kalau menurut saya memang ada perbedaan strategi dari pelatih timnas U17 Malaysia dan pelatih timnas U17 Indonesia. Yang mana ada komentar-komentar dari saudara yang mengatakan bahwa timnas Malaysia waktu melawan Guam 1-1 itu memang pemain inti dari timnas Malaysia itu cuman diturunkan sekian persen. Artinya lebih banyak pemain-pemain cadangan yang diturunkan, sehingga memang skornya adalah 1-1. Sing penting aman, kata orang Indonesia. 1-1 aja sudah aman, artinya poin 1. Beda dengan dari Indonesia, karena dari awal memang timnas U17 Indonesia menurunkan pemain itu pemain utama, sehingga mungkin karena dalam kurun waktu sekian hari itu pertandingan itu super padat, jadi pasti ada kelelahan di antara para pemain. Ya itulah strategi dari seorang pelatih perbedaannya. Kalau ada yang berkomentar bahwa pelatih Malaysia itu lebih jitu karena memang strateginya lebih bagus, oke, gak jadi masalah. Itu kan pendapat kalian, gak jadi masalah gitu kan. Tapi karena saya orang Indonesia, apapun itu, timnas U17 Indonesia juga, Bapak Bima Sakti juga saya akui. Walaupun kemarin memang kekalahan telak 5-1, tapi saya sangat menghargai. Secara pribadi saya sangat menghargai kinerja beliau, karena apapun itu beliau sudah berusaha sekuat tenaga sebisa mungkin agar Indonesia bisa lolos. Tapi sekali lagi nasib yang belum beruntung sehingga Indonesia belum bisa lolos. Sekali lagi saya mengatakan itu adalah nasib, karena nasib itu bisa dirubah. Yang mana mungkin suatu saat Indonesia bisa lolos. Beda lagi dengan takdir. Kalau takdir itu kalau sudah satu kata tidak bisa ya tidak bisa gitu kan. Tapi mohon maaf, itu hanya pendapat saya ataupun gagasan saya. Apabila di antara pemikiran kalian itu ada yang berbeda, nggak apa-apa. Saya mengatakan tidak apa-apa, it's okay. Karena setiap manusia itu punya pendapatnya masing-masing. Apalagi di Indonesia.
jumlah penduduk sekitar 275 juta jiwa berdasarkan data dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2022. Dan juga Indonesia terdiri dari 17.000 pulau, sekitar 37 provinsi dan 38 suku budaya dan bahasa. Jadi wajar saja kalau netizen Indonesia memiliki banyak komentar yang cukup beragam. Saya menyampaikan kepada supporter dari Malaysia ataupun orang Malaysia, wajar saja kalau orang-orang Indonesia di saat seperti itu memang sudah terbiasa. Ya, netizen Indonesia itu sudah terbiasa, jadi langsung membuat satu konten dan lain sebagainya, yang ada yang mengkritik, ada yang menghujat, ada yang biasa-biasa saja, ada yang ya tetap mendukung semangat. Ya, itulah Indonesia. Ya. Itulah keunikan Indonesia, karena dari beragam suku dan bahasa dan juga banyaknya penduduk yang ada di Indonesia, sehingga beragam pendapat ataupun komentar netizen yang berbeda-beda. Saya mewakili netizen Indonesia, kan seperti itu. Ya, oke. Sekali lagi saya mengatakan Indonesia belum beruntung. Ya, kalau belum, kemungkinan di kemudian hari, di lain kesempatan itu kemungkinan akan beruntung, kan seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena sepintar apapun strategi, secanggih apapun strategi, sepintar apapun seorang pemain ataupun sebuah tim, kalau Allah tidak berkehendak, nggak mungkin. Tidak mungkin. Makanya saya mengatakan nasib, ya kan? Karena nasib adalah bisa berubah. Kita ambil contohnya, maaf, keluar dari jalan raya. Ini pengalaman saya. Ya, pengalaman saya touring. Ya. Sedangkan saya bersama teman itu bukan satu motor, tapi beberapa motor. Kenapa teman saya kena tilang, sedangkan saya dan teman-teman yang lain enggak? Padahal surat-surat semua komplit. Perbedaannya dari apa? Cuman permasalahannya apa? Permasalahan knalpot yang suaranya mungkin sedikit bising. Padahal banyak juga motor-pemotor yang lain yang seperti itu, yang knalpotnya seperti itu, tapi tidak kena tilang. Yaitu yang dikatakan nasib. Nasibnya lagi tidak mujur, lagi apes, kan begitu. Yang mana tidak akan seperti itu terus, kan? Begitupun sama dengan kemarin Timnas Indonesia. Makanya saya mengatakan itu nasib Timnas Indonesia yang belum beruntung. Tapi kalau kalian mengatakan bahwa pendapat saya salah, nggak apa-apa, saya terima dengan legowo, saya terima dengan lapang dada, karena ya itu juga buat koreksi saya, ya, buat koreksi saya, biar kedepannya saya terus belajar agar bagaimana caranya membuat satu konten itu yang lebih bagus lagi, kan seperti itu. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua komentar ataupun kepada semua teman ataupun sahabatku yang sudah menonton konten saya kemarin, apalagi mereka-mereka yang berkomentar di video tersebut, baik itu ada yang kontra, ada yang ya mungkin tengah-tengah gitu antara kontra dan tidak, ada yang mencibir dan lain sebagainya. Terima kasih. Setidaknya itu adalah satu acuan buat saya agar saya kedepannya lebih baik lagi, ya sobat. Sekali lagi, saya tidak ada maksud untuk mencela ataupun mencibir baik itu Timnas Indonesia, karena saya juga orang negara Indonesia, ataupun Timnas luar Indonesia. Salah satunya adalah kemarin, karena yang saya bahas adalah Timnas Malaysia. Mohon maaf karena saya bukan seorang akademika, jadi mungkin ada kata-kata ataupun sekelumit omongan saya yang
menurut kalian tidak pas, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang jelas tidak ada maksud untuk saya mencari musuh ataupun untuk saya mengkritik yang menjatuhkan, tidak. Tujuan saya semata-mata adalah agar persepak bolaan, tentunya khususnya Indonesia itu agar lebih baik lagi, agar lebih berkembang lagi, sehingga bisa seimbang ataupun bisa mengikuti jejak-jejak negara-negara yang memang sudah masuk ke kelas dunia, kan seperti itu. Oke sobat, sambil kita ngobrol, sambil kita mengopi kapal api. Oke sobat, kita lanjutkan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menonton konten saya ataupun channel saya, baik orang Indonesia pribumi ataupun di luar negara Indonesia. Terima kasih karena dengan support kalian, dengan masukan kalian, dengan kritik yang membangun dari kalian, setidaknya saya terus belajar membuat satu konten kreator yang bisa bermanfaat buat orang lain tentunya. Apapun hasil dari pertandingan tersebut, saya selaku warga negara Indonesia, saya tetap mendukung timnas Indonesia U17. Walaupun kalian kalah, kalian adalah pahlawan bagi kami. Teruslah bersemangat, jangan pantang menyerah, karena langkah kalian masih panjang ke depan. Dan juga buat timnas Malaysia, tetap selalu menjaga sportivitas seperti kemarin lah. Walaupun kalian menang, kalian tetap menunjukkan bahwa musuh itu cuman pas di saat di tengah lapangan, artinya pas bermain. Setelah itu kita adalah saudara. Apalagi kalian orang Malaysia dengan orang Indonesia, tentunya sudah rahasia umum bahwa kita itu mayoritas beragama Muslim, sedangkan Muslim adalah bersaudara. Jadi kita harus tetap bersatu. Apabila orang Muslim di seluruh dunia bersatu, insya Allah ya, orang Muslim akan menjadi kuat tentunya. Jadi sekali lagi untuk sahabatku yang kemarin berkomentar, yang mana kalian bukan orang Indonesia. Jadi kalau ada pertanyaan ataupun komentar dari kalian yang mengatakan bahwa netizen Indonesia bla 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 bla, jadi saya ceritakan bahwa karena Indonesia itu terdiri dari 17.000 pulau dan penduduknya juga sekitar 275, itu berdasarkan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri tahun 2022, yang mana terdiri dari 37 provinsi dan 38 bahasa dan suku bangsa. Jadi wajar sajalah sobat ya. Jadi kami selaku orang Indonesia berbeda komentar, berbeda pandangan, ada yang langsung istilahnya mencibir ataupun menghujat. Kalian harus memaklumi karena memang jumlah penduduk Malaysia dengan Indonesia cukup berbeda, jaraknya itu cukup jauh. Jadi kalau saya pribadi itu memaklumi saja. Yang penting bagi saya itu ambil positifnya dari setiap konten-konten netizen. Begitupun sebaliknya dalam komentar-komentar kalian di video kemarin, saya tidak akan merespon dengan satu hal yang negatif. Saya tetap akan ambil positifnya. Justru ini pelajaran ataupun pengalaman buat saya, masukan buat saya agar saya kedepannya lebih baik lagi. Seperti itu intinya. Ya sobat, inilah sekelumit kata-kata saya yang menindaklanjuti konten saya kemarin 4 hari yang lalu, mungkin atau 5 hari yang lalu. Jadi seperti itulah. Jadi intinya kita adalah saudara, siapapun. Selagi kita orang Muslim, kita adalah saudara. Karena di dalam ajaran agama Islam
yaitu Muslim, kita tidak boleh saling bermusuhan. Saya yakin di agama-agama yang lain juga sama, ya. Damai itu indah. Muslim itu adalah saudara dimanapun berada, seperti itu. Jadi mohon maaf apabila konten saya yang kemarin ataupun yang sekarang ada kekurangan ataupun kesalahan kata-kata dari saya. Secara pribadi saya mohon maaf, ya, karena inilah saya, ya. Banyak kekurangan yang ada dalam diri saya karena saya bukan seorang akademika atau bukan seorang intelektual yang pintar berbahasa ataupun bercerita. Apalah daya, saya seorang wira swasta yang cuman kerjanya setiap hari adalah bergelut dengan sayuran dan ibu-ibu perumahan, ya. Setidaknya saya memberikan andil berkomentar untuk kemajuan timnas Indonesia di bawah naungan Bapak Bima Sakti selaku sang pelatih. Oke sahabatku, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan karena kalau terlalu lama juga mungkin kalian jenuh mendengarkan cerita ataupun melihat video dari saya. Saya yakin seperti itu. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada banyak tutur kata dari saya yang kurang berkenan di hati saudara. Kiranya saudara semua dengan berbesar hati untuk memaafkan kesalahan-kesalahan yang diucapkan oleh saya, karena saya manusia tempat benar dan salah. Kalau saya selalu benar saja, saya adalah malaikat, dan kalau saya salah saja, saya berarti setan, kan seperti itu. Di dalam ajaran yang diajarkan kepada diri saya, ya. Oke sobat, selamat pagi dan selamat beraktivitas buat kalian. Jaga terus kesehatan, jaga terus solidaritas, jaga terus sportivitas. Kita selalu mendukung kalian. Saya pribadi selalu mendoakan kalian agar kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke sahabatku semuanya, sebelum saya meninggalkan video ini, alangkah baiknya bila sahabatku semua membantu saya, ya, untuk membangun channel ini agar terus berkembang. Karena insya Allah dengan berkembangnya channel ini tentunya saya akan selalu lebih bersemangat lagi dalam membuat sekelumit konten yang ada di YouTube, ya sobat. Bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe, komen, dan like, serta share konten video saya agar lebih berkembang lagi tentunya. Baik sahabatku semua, selamat pagi. Selamat beraktivitas, sehat selalu buat kalian dan selalu panjang umur, dimudahkan dalam setiap urusan dan selalu jaga kesehatan, ya sobat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.